Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Pupah untuk melanjutkan pembelajaran kita Bahasa Indonesia, masih tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita sama-sama baca bismillah ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya pembelajarannya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Bu Pupah akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu diantaranya tumbuh dan berkembang biak. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sudah siap semuanya? Nih, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kalau kemarin pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ditandai diantaranya berubahnya tinggi, berat, dan juga ukuran ya, besar kecilnya. Nah, bagaimana pada hewan sekarang? Nah, ternyata anak-anak, pada hewan juga ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangannya tandanya sama dengan manusia. Yang pertama, bertambah tinggi. Jadi hewan kalau tingginya bertambah itu tandanya tumbuh, ya. Kemudian bertambah juga beratnya. Ya. Bertambah beratnya. Asalnya kemarin kalau kita bayi 2,5 kilo, kemudian bertambah sama pada hewan juga. Asalnya beratnya mungkin cuma berapa, sekarang bertambah beratnya, maka itu juga salah satu tanda bahwa hewan itu tumbuh. Selanjutnya sama juga dengan manusia, bertambah ukurannya, tambah besar ya, itu pada hewan. Bertambah tingginya, bertambah beratnya, dan juga bertambah besarnya. Itu tanda pada hewan pertumbuhannya ya. Selanjutnya sama juga dengan manusia. Untuk tumbuh dan berkembang, hewan juga didukung memerlukan faktor-faktor atau unsur-unsur agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yaitu yang pertama, sama dengan manusia, hewan juga memerlukan makanan atau makan yang cukup dan teratur. Ya. Nih, manusia juga kemarin untuk tumbuh dan berkembang salah satu pendukungnya yaitu makanan yang bergizi. Kalau pada hewan memerlukan makanan yang cukup dan teratur. Nah, dengan makan yang teratur, maka hewan juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada hewan juga jika dibiarkan hewan peliharaan kita contohnya ya, tidak diberi makan oleh anak-anak, maka lama-kelamaan akan mati ya. Nih, itu ya yang pertama, makanan. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, setiap hewan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Dilihat dari ciri yang apanya ya? Perbedaan dan persamaan pada hewan.
Yang pertama, hewan itu dibedakan ciri-cirinya berdasarkan habitat hewan atau tempat tinggalnya. Kalau manusia semuanya sama, tempat tinggalnya semuanya di darat ya. Nah, sekarang pada hewan beda-beda tempat tinggalnya. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas bahwa hewan itu berbeda berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, berdasarkan cara berkembang biaknya. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian berdasarkan pada cara bergeraknya. Kita juga sudah mempelajarinya ini ya. Nah, sekarang kita mengulang lagi satu persatu. Ciri hewan berdasarkan pada habitatnya atau tempat tinggalnya. Ada hewan yang tempat tinggalnya di darat. Anak-anak tentunya tahu dong, banyak ya di sekitar kita hewan yang hidupnya di darat. Contohnya ada apa aja? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada harimau, dan banyak lagi ya. Nih, anak-anak coba yang lainnya sebutkan. Oh iya, ada gajah juga, ada monyet. Selanjutnya, ada hewan yang tempat tinggalnya atau habitatnya di air. Contohnya, ikan paus, ikan mas, ikan gurame, dan ikan-ikan yang lain ya. Itu hidupnya di air atau habitatnya, tempat tinggalnya di air. Selanjutnya, ada juga kalau hewan itu bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air atau disebutnya hewan amfibi. Apa saja ya hewan yang hidupnya bisa di darat dan di air? Nih, ada katak, ada juga salamander. Nah, kedua hewan ini bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air loh ya anak-anak. Nih, hebat ya Allah menciptakan makhluk hidup ini. Itu berdasarkan habitatnya, tempat tinggalnya. Sekarang, hewan dibedakan cirinya berdasarkan makanannya. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Yang pertama, hewan yang hanya makanannya tumbuhan atau disebut herbivora. Ya. Nih, herbivora. Contohnya ada kelinci, ada kambing, ada sapi, ada domba. Itu semuanya hanya makan tumbuhan saja. Dia tidak makan yang lainnya. Selanjutnya ada karnivora, hewan pemakan daging. Nah, dia makanannya hanya daging saja. Contohnya ada harimau, ada singa, ada buaya. Nah, itu makanannya daging. Ya, makanannya hewan yang lainnya. Itu disebutnya karnivora. Dan satu lagi, hewan pemakan segala. Dia tumbuhan makan, daging juga makan. Contohnya kemarin apa ya? Ya, ada ayam kemarin ya. Nah, kemudian ini beruang. Itu bisa makannya bisa tumbuhan dan juga bisa daging. Ya, untuk berdasarkan makanannya ada herbivora, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala. Itu hewan yang cirinya berdasarkan makanannya. Ya. Selanjutnya ada hewan yang dibedakan
dengan cara berkembang biaknya. Nah, itu juga sudah kita pelajari ya. Nah, yang pertama ovivar. Siapa yang masih ingat? Apa ovivar? Ovivar adalah hewan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ya, contohnya ada ayam, bebek, angsa, burung. Itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian selanjutnya ada vivivar. Siapa yang masih ingat? Apa? Ya, vivivar. Cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Contohnya nih, ada gajah, ada sapi, ada kambing, harimau. Itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Selanjutnya, ada hewan yang bisa melahirkan dan juga dia bisa bertelur. Ya, cara berkembang biaknya. Contohnya apa kemarin? Oh iya, kemarin kita sudah belajar ya. Ayo coba, siapa yang ingat? Ikan apa ya ini? Nah, itu berkembang biaknya dengan ovovivivar atau bertelur atau melahirkan. Kemarin ikan pari juga ya bisa bertelur dan melahirkan. Itu cara berciri berdasarkan cara berkembang biak pada hewan. Ovivar bertelur, vivivar melahirkan, dan ovovivivar bertelur dan juga melahirkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah ciri hewan yang berdasarkan cara berkembang biak, kemudian habitatnya atau tempat tinggal. Nah, sekarang cara berkembang biak hewan, cirinya berdasarkan cara bergerak. Ini juga kalian sudah mempelajarinya ya. Sekarang kita ulang, siapa yang masih ingat? Nih, hewan itu ada yang cara bergeraknya dengan berjalan. Apa contohnya yang berjalan kemarin? Oh iya, ada kuda, ada kucing, ya, ada sapi berjalan atau berlari. Itu cara bergeraknya. Kemudian ada juga hewan yang melompat. Apa saja yang kemarin? Ada? Ayo kalian ingat? Iya, pinter. Ada katak, ada kelinci. Cara bergeraknya dengan melompat. Selanjutnya ada hewan yang bergeraknya dengan terbang, yaitu pintar, apa? Burung, ya. Burung cara bergeraknya dengan terbang. Selanjutnya ada yang cara bergeraknya dengan berenang. Tentunya ini hewan air ya kalau berenang, yaitu ikan ya. Jadi hewan cara bergeraknya ada yang berjalan, melompat, terbang, berenang, kemudian ada lagi melata ya. Melata itu dengan berjalannya dengan otot perut. Contohnya ada cacing, ada ular ya, karena mereka tidak punya kaki. Nih. Kemudian yang terakhir ada yang merayap. Nih, hewan yang merayap bergeraknya menggunakan kaki dan juga otot perut ya. Contohnya cicak di dinding. Ya, cicak ya. Cara bergeraknya dengan merayap. Nah, itu
Hewan dilihat cirinya berdasarkan cara bergerak. Ada yang berjalan, melompat, terbang, berenang, melata, dan merayap. Ya. Nah, anak-anak, sekarang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nih, hewan anak-anak tumbuh dan berkembangnya itu ada langkah-langkahnya, prosesnya yang disebut daur hidup, ya, mengalami daur hidup atau proses, ya, kayak kemarin manusia dari bayi, kanak-kanak, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Nah, sekarang bagaimana pada hewan? Nah, pada hewan daur hidupnya tidak sama, ya, tidak sama, mereka berbeda-beda. Contohnya akan kita pelajari selanjutnya. Ya. Kalau pada ayam, nih, ayam ciri-cirinya, kalian tahu kan ayam? Ayam itu tubuhnya berbulu, kakinya ada 2. Hewan ini termasuk pemakan segala atau omnivora. Dia bisa makan tumbuhan dan juga bisa makan daging. Bernafasnya dengan paru-paru. Cara berkembang biaknya dengan bertelur. Tuh, ayam, ya. Nah, kemudian daur hidupnya bagaimana ya? Nah, ayam tadi cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ayam biasanya menghasilkan telur kalau sedang bertelur 1 hari 1 telur, ya. Nah, dari 1 ayam biasanya bisa bertelur 7 sampai 12 telur. Nih, kalau sudah mengeluarkan telur 7 sampai 12, nah, mereka kemudian dierami. Dierami itu dihangatkan, dipeluk kalau manusia, ya. Dihangatkan agar kemudian bisa menetas. Nah, dieraminya supaya bisa menetas itu selama 21 hari atau selama 3 minggu. Jadi telur itu dihangatkan, dipeluk, dierami selama 3 minggu baru menetas menjadi anak ayam. Itu daur hidup pada ayam. Nih, daur hidupnya tadi berarti diulang ya. Pertama, telur. Kemudian sudah dierami 21 hari menjadi anak ayam, ya. Kalau sudah menjadi anak ayam, nah, kemudian tumbuh menjadi ayam remaja. Kalau sudah menjadi ayam remaja, terakhir menjadi ayam dewasa, bisa kita sembelih dan kita makan deh dagingnya. Nah, itu daur hidup pada hewan, ya, pada ayam. Nah, sekarang bagaimana daur hidup pada kucing? Anak-anak tentu tahu dong ciri-ciri kucing. Kucing tubuhnya dipenuhi dengan rambut. Jadi bukan bulu kucing ya, rambut kucing. Nah, kakinya ada 4. Makanannya daging. Berarti daging disebut apa pemakan daging? Karnivora, ya. Bernafasnya dengan paru-paru. Kemudian berkembang biaknya dengan melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, nih kucing juga menyusui anaknya, ya, seperti manusia melahirkan kemudian menyusui anaknya. Nah,
kucing mengalami pertumbuhannya sama tadi ciri-cirinya ya, bertambah beratnya, tingginya, dan besarnya dari mulai kecil sampai dewasa, dari mulai lahir sampai dewasa. Nah, anak-anak, kalau manusia hamilnya itu rata-rata ya 9 bulan pada umumnya. Mama pada umumnya eh, mengandung selama 9 bulan. Kalau kucing itu selama 60 sampai 70 hari. Nah, dan setiap kucing bisa melahirkan 2 sampai 6 anak kucing ya sekali melahirkannya. Nih, selanjutnya kucing daur hidupnya. Nih yang pertama. Kucing lahir. Kemudian kucing tumbuh menjadi kucing muda. Nah, setelah itu kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Lahir anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Itu pada kucing. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah mempelajari, alhamdulillah ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, begitu hebatnya ya Allah menciptakan hewan, menciptakan makhluk hidup. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bu Pupa sampaikan anak-anak bisa paham ya, dan bertambah seru kita belajarnya. Setelah ini, silahkan anak-anak buka panduannya, dibaca kembali panduannya, kemudian difahami. Setelah itu, baca teks bacaan pada buku siswa halaman 108. Nah, lanjutkan mengisi latihannya pada busisnya halaman 109, nomor 1 sampai nomor 5. Iya, selamat berlatih anak-anak dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.